Junaidi Mistar lahir dari keluarga petani di Lumajang 3 April 1967 silam. Besar di lingkungan pedesaan, putra pasangan Haji Mistar dan Hajah Satuna ini telah mengenyam pendidikan dasar di SDN Keraton 2 Yosowilangun Lumajang. Kemudian ia melanjutkan ke SMPN Yosowilangun Lumajang. Di tingkat sekolah menengah atas, Junaidi menempuh pendidikan di SPG Negeri Lumajang. Yang berlangsung selama 3 bulan di pertengahan tahun 2010 tersebut, ia bekerja sama dalam kegiatan akademik pembelajaran dan penelitian dengan Profesor Susan Guest, seorang ahli Second Language Acquisition yang merupakan Direktur Pusat Bahasa Michigan State University. Bukan sekolah tak majar, pinter di guru. Alhamdulillah, kacang terus berselamat dunia dan akhirat. Jiwa kepemimpinan Junaidi sudah ditempa sejak mahasiswa. Junaidi aktif di himpunan mahasiswa jurusan. Ia pernah menjadi sekretaris Monash Indonesia Islamic Society di Melbourne, Australia. Saat itu juga menjadi sekretaris pengelola Universitas Terbuka Luar Negeri juga di Melbourne, Australia. Koordinator Perencanaan Penyelenggaraan Pembinaan Pengembangan Pendidikan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kota Malang. Menjadi Wakil Ketua Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kota Malang. Pernah menjadi Sekretaris Pengurus Yayasan Unisma. Dipercaya juga sebagai Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Malang, Wakil Ketua Takmir Masjid Al-Huda Jatimulyo Lowokwaru Malang, dan aktif di berbagai organisasi yang lain sampai sekarang. Atas nama pimpinan Universitas Islam Malang, mengucapkan selamat dan sukses pada Profesor Haji Junaidi Mistar, MPD PSD, yang telah berhasil memperoleh jabatan fungsional guru besar dalam bidang pendidikan bahasa Inggris dari Menristek Dikti, dan sekaligus hadirnya Profesor Junaidi sebagai guru besar ini akan menambah energi tersendiri bagi Universitas Islam Malang yang saat ini berada di klaster 2, urutan 42 besar perguruan tinggi di Indonesia dari 3.320 perguruan tinggi, baik PTN maupun PTS. Guru besar yang telah disandang oleh Profesor Junaidi mudah-mudahan memberikan motivasi bagi dosen-dosen yang lain untuk ikut mengurus guru besarnya yang sudah saatnya, agar supaya Unisma menjadi perguruan tinggi yang bukan hanya pada tataran nasional, tapi juga pada tataran internasional. Ia bukan artis, bukan juga politisi. Namun namanya begitu dikenal publik lewat dedikasi dan edukasinya dalam menjelaskan tentang bencana alam yang tengah dialami di Indonesia. Tujuannya agar masyarakat lebih peduli dan cepat tanggap dalam menghadapi bencana. Di balik kesigapannya menjadi garda depan dalam menginformasikan berbagai kejadian bencana di Indonesia itu, Sutopo Purwo ternyata mengidap salah satu penyakit yang sangat ditakuti. Dokter mengatakan, kamu sakit kanker paru-paru stadium 4. Terus saya tanya, dok, apakah bisa diobati sakit kanker itu? Dokter mengatakan, tidak bisa, tidak ada obatnya kanker itu. Ya nanti kamu saya kemoterapi, paling usiamu bertambah atau bertahan 1-3 tahun. Itu saya shock sekali, saya berat sekali. Saya masih ingat di rumah saya nangis karena bayangan saya ingat
anak-anak saya masih kecil, yang masih butuh saya. Papa sakit ya? Enggak, iya tuh Papa sakit. Papa harus tetap semangat. Aku ingin tetap Papa ada. Dian Ingrawati adalah satu-satunya pegawai tunarungu yang tercatat sebagai ASN pertama kali diterima bekerja di lingkungan Kementerian Sosial. Keterbatasan Dian tak menghalangi pengabdian dirinya kepada negara. Selama ini, Dian berkomunikasi dengan bahasa isyarat, membaca bahasa oral dan tertulis dengan menggunakan alat bantu dengar. Meskipun Dian memiliki kekurangan dan kelebihan, sosok Dian tidak mudah menyerah dalam hidup. Ini bisa dibuktikan dengan segudang prestasi yang Dian capai. Di antaranya, raih kompetisi 2 pigeon contest tingkat dunia untuk mengharumkan nama Indonesia, dan juga 400-an buah piala perlombaan yang telah dimiliki Dian. Mbak Dian itu berada di bawah Mbak Dikit Pensos di dalam buku 1 di Kementerian Sosial. Sekarang masuk ke dalam 10 besar ASN inspiratif. Sangat baik dalam pergaulan karena di dalam keterbatasan dia sebagai ASN ternyata banyak kelebihan-kelebihan yang dia dapat selama ini. Komunikasinya dengan teman-temannya juga baik, dengan saya, dengan atasan yang lain juga baik. Jadi memang tidak ada masalah dengan di balik kekurangan dia, tidak ada masalah dengan komunikasi yang selama ini dia lakukan. Pekerjaannya juga baik, tepat waktu, apapun yang diperintah sama atasan dia langsung melaksanakan kerjaan itu. Jadi memang wajar saja kalau Mbak Dian ini masuk ke dalam ASN yang inspiratif. Kunci utama dalam keberhasilannya adalah kepercayaan diri, karena semua datang dari dalam diri sendiri. Salah satunya, Dian terpilih menjadi Duta Bangsa di tingkat global 2015 untuk membantu penyandang disabilitas yang membutuhkan kesetaraan perlakuan dan hak-hak yang sama dengan mereka yang tidak berkebutuhan khusus. Tak berhenti di sana, Dian selalu memberikan motivasi dan inspirasi pengalaman luar biasa pada kemandirian anak-anak tunarungu dalam mencapai impian di setiap sekolah luar biasa. Dian selalu ingin terus berkarya dan memotivasi lebih banyak orang. Harapan Dian ialah dengan keterbatasan yang kita miliki, bukan berarti kita harus membatasi hidup. Selamat, semoga Mbak Dian berhasil meraih anugerah ASN kategori PNS Inspiratif. Semangat luar biasa. Nama saya Dian. Saya sangat
tunarungu di Kementerian Sosial. Saya ingin memperjuangkan aksesibilitas dan visualisasi aspirasi pada anak-anak sampai saya bisa menerai khususnya dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih Pak Gubernur SCM.